Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan untuk materi neraca konsolidasi bagian 2. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang neraca konsolidasi bagian 1. Nah, sebenarnya di sini ada yang bisa saya jelaskan, yaitu sebenarnya ada jurnal eliminasi namanya, jurnal eliminasi. Namun nanti jurnal eliminasi ini akan kita pelajari lebih lanjut di bab berikutnya, ya. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan mengapa di sini 300 ini menjadi hilang. Nah, kemudian saham biasanya jadi 500, ya. Harusnya, nah sebenarnya ini ada jurnal eliminasi sebelumnya. Jurnal eliminasi saldo investasi. Yang jurnalnya yaitu saham biasa. Oke, jurnal eliminasi investasi. Investasi. Itu saham biasa, saldo laba, kemudian investasi pada saham biasa PT Pagai. Nah, ya, debitnya sebesar 200 juta. Kemudian saldo labanya 100. Oke. Kemudian investasinya sebesar 300. Nah, jadi sebenarnya jurnal eliminasi inilah yang kita masukkan ke sini. Nah, saham biasa 200 di debit ya. Debit 200 di sini 200. Oke, 200, saldo labanya 100. Saldo labanya sini. Kita debit 100. Insert. Ini kita pindahkan. Sini 100. Oke, kemudian di sini 300. Kredit 300 ya. Kredit. Nah, ya. Hasilnya akan tetap sama, hasilnya sini tetap sama, cuman di sini agak berubah ya. Jadi di eliminasi nanti kita akan pelajari lebih lanjut tentang jurnal eliminasi. Nah, makanya di konsolidasi investasi saldo investasi tidak ada karena kita sebenarnya sudah mengeliminasi. Ini 300, kemudian saldo laba ini 124 juta. Ditambah saldo laba Pagai 100 juta. Berarti kan 224. Ya. 224 dikurang 2 juta dikurang 100 juta. Ini kredit, debit. Nah, 124 tambah 120 dikurang 2 juta dikurang 100 juta. Makanya jadi 122 juta. Ya, nah nanti tentang pelajaran tentang jurnal eliminasi itu akan kita pelajari lebih lanjut nanti di bab berikutnya. Nanti akan banyak jurnal eliminasi. Oke, kita masuk ke latihan 7 neraca konsolidasi. Nah, jadi sekarang kasusnya beda. Jadi PT Ampera dia memiliki 100% saham biasa PT Barelang diakuisisi pakai metode ekuitas. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2006, PT Ampera menjual peralatan dengan nilai buku 85 ke PT Barelang seharga 110. Nah, PT Barelang membayar 93 dan membayar sisanya pada tanggal 15 Maret 20X7. Oke, ya. Oke, kita identifikasi dulu berarti karena dia sudah kita mau bikin laporan konsolidasinya, maka tidak boleh ada utang piutang dan ada pengakuan laba ya. Ada utang piutang dan ada pengakuan laba. Oke, ini dia saat penjualan peralatan. Nah,
yang menjual adalah PT Ampera. Jadi PT Ampera ketika dia menjual peralatan, saat penjualan peralatan, dia akan mencetak seperti ini. PT Ampera dia menjual peralatan dengan nilai buku 85 juta ke PT Barelang seharga 110 juta. Oke, ya, PT Barelang dia membayar 93 juta dan akan membayar sisanya pada tanggal 20/7. Nah, saat PT Ampera menjual peralatan, dia akan mencatat kas sebesar 93 juta. Betul ya, 93 juta karena PT Barelang membayar 93 juta. Nah, ada piutang 17 juta. Nah, karena harganya 110, ya kan? Jadi, harganya 110 dibayar 93, tentu ada piutang sebesar 17 juta. Oke, ya. Kemudian, keuntungan penjualan peralatannya adalah sebesar 25 juta. Nah, kenapa? Kenapa akui keuntungan 25? Karena harga peralatan, nilai buku peralatannya yaitu sebesar 85 juta. Nah, oke ya. Jadi, keuntungan ini timbul karena harga jualnya lebih tinggi daripada nilai buku. Makanya keuntungannya timbul sebesar 25 juta. Oke, ini jurnal yang dicatat oleh PT Ampera. Oke, PT Ampera ya. PT Ampera. Kemudian ada jurnal yang dicatat oleh PT Barelang. Oke, ini jurnal yang dicatat oleh PT Barelang. PT Barelang. PT Barelang dia akan mencatat, pasti dia membeli peralatan sebesar 110 juta kan? Kasnya 93 karena dia bayar 93, utang usahanya sebesar 17 juta. Ya. Oke. Selanjutnya kita buat laporan keuangan konsolidasi. Nah, oke, laporan keuangan konsolidasi. Oke, 50 tambah 35. Nanti kita akan jumlahkan. Jadi di sini dapatnya 85 juta. Ya, 85 juta. Kemudian, yang piutang usaha. Nah, kalau dia sudah satu perusahaan, kita sudah bikin konsolidasi, berarti tidak ada utang piutang, harus dieliminasi, ya kan? Seperti contoh kasus yang kemarin. Maka PT Ampera dia punya piutang ke PT Barelang sebesar 17 juta, dan PT Barelang punya utang ke PT Ampera sebesar 17 juta. Maka ini harus dieliminasi. Yang ini, nah, ya, harus eliminasi 17 juta dan 17 juta ya. Oke, saya samarkan dulu. Oke, yang 17 juta sama 17 juta. Ini piutangnya di debit sebesar 17 juta. Piutangnya di debit sebesar 17 juta. Ya. Piutangnya di kredit sebesar 17 juta. Di kredit sebesar 17 juta. Nah, karena dia mau dieliminasi, tidak boleh ada utang dan piutang antar perusahaan. Piutang usaha di kredit sebesar 17 juta, karena kita mau menghapuskan piutang. Kemudian PT Barelang di utang dia ini juga dihapuskan sebesar 17 juta. Yang 17 juta ini dihapuskan ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya berarti ini 100. Oke,
Ini tinggal dijumlahkan. Jumlahkan saja. 110 tambah 60 dikurang dengan 17 juta. Kemudian persediaan tinggal dijumlahkan. Oke, bangunan dan peralatan. Tinggal bangunan dan peralatan. Coba dilihat bangunan dan peralatan. Bangunan ini, oke, peralatan ini nilai bukunya 85. Ya, nilai bukunya 85. Kemudian dijual ke Barelang seharga 110. Dijual ke PT Barelang 110. Selisihnya berapa? Ada selisihnya sebesar 8, 9, 10, sebesar 25 juta. Nah, berarti nilai peralatan itu yang nilai bukunya sebenarnya 85, tercatat oleh PT Barelang sebesar 110, maka harus dikembalikan ke nilai bukunya, itu sebesar 85. Jadi supaya dia jadi 85 lagi, tentu kita kurangi sebesar 25 juta. Oke ya, sebesar 25 juta. Nah, kemudian keuntungan PT Ampera kan dia mengakui keuntungan sebesar 25. Oleh karena itu, karena dia sudah satu perusahaan, nggak boleh diakui keuntungan, makanya harus dieliminasi keuntungan sebesar 25 juta. Harus dieliminasi. Ya. Oke. Jadi caranya mengeliminasi ini, dia harus balance. Ada kredit 17, debitnya juga 17. Ada kreditnya 25, debitnya juga 25. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi boleh cara mengerjakannya boleh dari eliminasinya dulu atau berdasarkan pokoknya yang mana yang nyaman ya. Nah, kemudian investasinya sudah bisa juga kita eliminasi, itu sebesar ini debit ya, posisi ininya kan debit nih, berarti kita kredit sebesar 140. Nah, saldo labanya saham yang terdiri dari saham biasa, saham biasanya 50 ya, tambahan modal di sektornya. Nah, juga terdiri dari tambahan modal sektor sebesar 25 juta. 140, kemudian ditambah dengan saldo laba menjadi 65. Balance kan? Yang ini, yang tiga ini 50 tambah 25 tambah 65, 55, 10, 6, 78, 8 tambah 6, 140. Berarti kreditnya ini 140, debitnya di sini juga 140. Oke. Berarti dia udah balance ya. Udah balance. Nah, tinggal dijumlahkan. Jumlahkan di sini. Nah, maka dapat. Nah, jadi kalau saldo labanya boleh nggak dibuat, karena nanti kita akan pelajari lebih kompleks. Oke, berarti di sini 230 ditambah 105 dikurang 25 juta. Kemudian di sini kosong ya, karena sudah habis 140 debit, kredit 140 maka habis ya. Nah, kemudian di sini nah, saya sudah buat. Jadi total asetnya tinggal dijumlahkan. Utang usaha kenapa dapat 93, 82 tambah 28 dikurang dengan 17. 82 tambah 28 dikurang 17. Oke, 200 tambah 107 jadi 307. 180 tambah 150 dikurang 50, makanya jadi 180. Oke, ini juga eliminasi habis ya, karena di sini posisinya kredit 25, debit 25, berarti tentu posisinya jadi 0. 163 tambah 65 dikurang 65 dikurang 25, jadinya 138. Oke, jadi silakan dipahami. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.